Tak lengkap rumah tanpa tanaman hias. Keberadaannya seakan menjadi unsur pelengkap keindahan bagi penggemarnya. Namun, bagaimana bila penggemar tanaman hias dimanfaatkan oleh oknum pembuatan tanaman hias palsu? Seperti pada topik kali ini, Sorot akan mengungkap pembuatan tanaman hias palsu di Yogyakarta. Inilah laporan Sorot selengkapnya. Jika dilihat dari bentuk dan warnanya, sekilas tanaman hias ini memang menarik para wisatawan. Namun siapa sangka, tanaman hias ini palsu. Tim Sorot menemukan kecurangan yang dilakukan oleh Jarwo, seorang pembuat tanaman hias palsu. Tanaman hias yang ia jual tidak memiliki akar dan dibubuhi dengan cat tembok. Jarwo menjual tanaman rosemary yang sebenarnya hanyalah pucuk daun cemara. Dari hasil wawancara kami dengan pihak unit pelaksana teknis Malioboro, membenarkan bahwa perdagangan tanaman hias di Malioboro palsu. Kami buktikan sendiri. Kami sudah beberapa kali menyita barang tersebut. Saya bawa ke UPT dan saya mencoba, saya ambil sampelnya, saya buka. Ternyata memang ini semuanya palsu. Pedagang tanaman hias asli pun resah dengan komplotan Jarwo. Pasalnya, pedagang tanaman hias palsu lebih pintar memodifikasi tanaman hingga terlihat lebih menarik dibandingkan tanaman hias asli. Temen pedagang bunga juga suka ketipu, pembeli juga suka ketipu. Udah 3 orang lah. Beberapa korban telah melapor kepada pihak kepolisian. Namun sampai saat ini, oknum pedagang nakal tanaman hias masih tetap menjalankan aksinya, mencurangi pembeli. Tak tanggung-tanggung, tak hanya di kota Yogyakarta saja, Jarwo rupanya mengedarkan tanaman hias palsunya hingga ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Jadi nang gun Baturadin kana nang desa Pugai sedek saking gawe ini kembang sing dirangkai kami Mbak. Di pasar Nana Jogja, Solo, Jakarta, terus nang Bandung ya, terus paling nang Jawa Timur ya pernah. Tim Sorot ingin mengungkap proses kecurangan yang dilakukan Jarwo. Kami pun mengikuti langkah Jarwo membuat tanaman hias palsu. Langkah pertama Jarwo menuju ke sebuah perumahan untuk mengambil bahan rangkaian. Mulai bahan-bahan kembang dirangkai ini apa Mbak? Mulai muter-muter nang ngaring perumahan, nang komplek-komplek kayak terus dalam bijinya ya nang sing duwe omah motong. Tapi apa ning langganan jadi keri jaluk daun cemara nih. Dari angkutan kota, Jarwo turun untuk berganti bus. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi tersedianya bahan bunga sekitar 1 jam. Bahan utama yang ia cari adalah pucuk-pucuk daun cemara. Rumah yang menjadi sasaran si Jarwo berada di perumahan elit di Sleman, Yogyakarta. Sekitar 1 kilometer untuk sampai di perumahan tempat Jarwo mengambil bahan-bahan tanaman hias. Ya, boleh izin ya, nang sing duwe omah yang go gawe dekor pengantenan, terus ya orang bayar gratis ngambilnya. Inilah rumah sasaran Jarwo. Di depan rumah ini terdapat pohon cemara. Jarwo pun meminta izin pemilik rumah untuk mengambil pucuk-pucuk daun cemara. Ya, mau kerja apa maning Mbak? Mau kerja apa lagi? Orang nggak punya keterampilan apa-apa, orang duwe apa-apa. Daun cemara yang Jarwo ambil tidak semua dijadikan bahan tanaman hias. Jarwo hanya memilih pucuk daun cemara. Mas, dipilih apa nih? Dipilih apa nih?
Udah beli lancip. Itu yang anu nggak kepake? Oh. Kira-kira kok jadi berapa anu mas? Berapa pot ini kira-kira? Ya paling lagi. Paling apa ya 10. 10 pot. Itu di sini. Setelah memetik pucuk daun cemara, Jarwo pun segera melancarkan aksinya mempermaks tanaman hias palsu. Aksi penipuan yang dilakukan Jarwo telah berjalan selama 10 tahun. Jarwo pun pernah digelandang ke kantor polisi akibat ketahuan menjual tanaman hias palsu. Aku lagi barang palsu. Aku lagi barang ambilan. Aku pura-pura aja bilang nggak tahu. Lagi palsu. Tim Sorot berhasil mengungkap proses permaks tanaman hias yang dilakukan oleh Jarwo di sebuah rumah di Yogyakarta. Jarwo memilih rumah sepi untuk melancarkan aksinya. Sampai ngumpul aja ki, ketemu. Nah, berarti mau tahu semuanya ki. Kalau itu nggak, seanteng itu, anu beras itu, 15 kilo, apa itu? Sekitar. Tapi nanti tekonik ki apa ngerti? Perang, ini mau ya, perang ini. Ini garing ini, oke. Tapi ini ketutup cat kan terus apa? Ini orang ketutup cat. Iya. Sebenarnya lagi. Modal tipis, untung manis. Inilah usaha yang dijalankan Jarwo. Dengan modal pot saja, ia bisa meraup keuntungan hingga 4 juta rupiah setiap bulannya. Tak heran, keuntungan yang berlipat ini menjadikan Jarwo semakin gencar ingin mengembangkan usaha haramnya keluar Pulau Jawa. Inilah tanaman hias hasil permaks Jarwo setelah 2 minggu. Tanaman hias yang dijual menjadi layu dan mati. Gimana caranya meyakinkan biar barang mas ini asli? Ya, ngomong gue nih, pembeli nek dalam 3 bulan orang mati bayar 3 kali lipat kang harga nih kembang ki. Tapi nek mati ya dibalik nambahin, dikembaliin saja gratis ya. Pendapatan mas ini sebulannya berapa? Ya sekitar 800 lah bersih per minggu nih. Itu per minggu ya? Ya sekitar per minggu lah semono. Ya nek tipe ke balik desa ya kampung ya nek modal anak pengen keluar Jawa ya adikku di Kalimantan tapi ya susah ya upload. Setiap hari tak kurang dari 100 wisatawan tertipu dengan ulah Jarwo dan kawan-kawannya. Umumnya pembeli tanaman hias adalah mereka yang awam mengenali tanaman hias asli. Tim Sorot berhasil menemukan korban yang telah tertipu oleh komplotan Jarwo. Dapat berapa, harganya berapa mbak? Ini tadi sih nawarnya, nyuruhnya sih 75 aja, tapi dapatnya 3-nya 100. Dia hanya 100 katanya. Nggak ada akarnya. Oh, jadi ini nggak bisa tumbuh. Artinya? Bisa mati. Saya tahu nggak kalau ini ditipu? Hah? Ditipu. Iya mbak, ada kawatnya. Kami akan mengingatkan
kepada para pedagang supaya tidak berjualan tanaman hias, karena kami juga sangat risih dengan keberadaan penjualan tanaman hias tersebut. Sulit memang membedakan tanaman hias asli dan palsu. Namun bila kita jeli mengamati, tentu kita tidak akan tertipu. Tanaman hias asli seperti rosemary biasanya dijual khusus di penjualan tanaman. Daun serta batangnya tidak lebat dan lebih terlihat alami. Sedangkan tanaman hias palsu, batang dan daunnya terlihat sangat rimbun. Tanaman hias asli tidak memiliki aroma yang menonjol. Sedangkan tanaman hias palsu, wanginya akan sangat menyengat. Pemirsa, waspadalah bagi Anda yang suka membeli tanaman hias. Pahami betul tanaman hias yang akan Anda beli. Jangan sampai Anda menjadi korban dari oknum pedagang tanaman hias palsu. Saya Eka Paksi, selamat siang dan sampai jumpa.